sering pakai anting-anting apa enggak haram? Haram atau halal atau mubah atau makruh itu menyangkut hukum fikih. Hukum fikih itu disusun itu kaidah usul fikih kan. Di pesantren paham ya. Nah, orang keberatan atau mengharamkan orang pakai anting karena tasabbuh bin nisa, meniru-niru perempuan. Laki-laki meniru-niru perempuan tidak boleh. Mengingkari kodrat itu kan secara psikologis tidak sehat, maka tidak boleh, maka haram. Itu di dalam satu budaya itu karena memang anting itu adalah penanda keperempuanan, itu tanda perempuan dalam satu budaya. Maka kalau di budaya itu anting adalah penanda jenis kelamin perempuan, maka memakai anting itu di situ itu haram hukumnya. Tapi kalau misalnya saya itu nggak pakai anting juga nggak selalu. Ini kan kebetulan mau apa itu typing ya, mau apa itu keperluan perform untuk musik roba band itu. Ini sedang di Taman Budaya itu. Ya, kalau nggak typing atau nggak shooting ya saya biasanya nggak pakai gitu. Kenapa saya pakai? Karena anting itu untuk zaman sekarang, untuk konteks waktu sekarang di Indonesia, di Jogja khususnya, itu bukan lagi penanda perempuan gitu, tapi lebih kepada ekspresi keindahan gitu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka yang indah. Nah, keindahan itu sendiri kan juga ada filsafat estetika ya, sejak zaman Yunani dan dikembangkan oleh filosof-filosof atau ahli kalam Islam dan seterusnya itu. Tapi pada intinya itu kan keindahan itu juga relatif, juga tergantung situasi dan kondisi, waktu dan tempat itu. Nah, kalau misalnya sedang tahlilan pakai anting ya nggak pas kan itu. Kalau lagi pentas pakai anting ya pas kan itu. Jadi ini juga tergantung pada itu tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung dari niat. Dan setiap orang itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan niat. Dan niat saya pakai anting ini kan untuk keindahan, untuk memuja Sang Maha Indah kan itu. Dan semua keindahan itu diciptakan Allah juga dari nur Rasulullah gitu. Tapi anting pun dalam konteks kekinian itu juga bisa menjadi haram. Misalnya kalau itu sebagai pernyataan apa itu homoseksualitas itu ya. Jadi konon katanya kalau orang homo itu pakai anting itu di telinga kanan gitu kan. Makanya saya nggak pakai anting di telinga kanan, nanti sama saja dengan saya menyatakan diri sebagai homo kan gitu. Seandainya haram pun ya tinggal istighfar kan, selesai kan. Itu toh. Sama dengan itu murtad ya. Seandainya murtad ya tinggal baca syahadat kan udah Islam lagi kan gitu. Itu namanya main-main dengan Tuhan. Loh, apa kamu itu tahu benar sama Tuhan kok ngomong main-main. Itu kan menurut ukuranmu. Tuhan itu nggak seperti kamu masalahnya kan gitu. Jangan membatasi Tuhan. Jadi ya pakai anting itu apakah haram ataukah tidak haram ya tergantung niat dan konteks situasi, waktu dan seterusnya kan gitu. Nah, ini Katrin mesti nggak bisa nerima ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas di dalam Al-Quranul Karim dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Begitu juga banyak kisah-kisah teladan bagi wanita-wanita kaum muslimin dari riwayat-riwayat muslimah di zaman Rasulullah SAW yang mereka adalah wanita-wanita mulia yang ada di dalam sejarah Islam. Tapi sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin mereka seperti kehilangan sejarah keteladanan dari Rasulullah SAW dan wanita muslimah di zaman Rasulullah SAW di dalam segala hal. Karena banyaknya orang-orang yang ditokohkan kemudian berbicara tentang agama, ceramah tentang agama, mereka memberikan doktrin agar kaum muslimin ini tidak kritis. Setiap ibadah tanya dalil, setiap mau beramal tanya dalil. Mereka mengatakan berbuat kebaikan itu tidak butuh dalil.
Baik Al-Quran dan hadis, terima saja apa yang diperintahkan oleh kiai, terima saja apa yang diperintahkan oleh gus, terima saja apa yang diperintahkan oleh mursyid, syekh dan sebagainya. Padahal secara sengaja atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung, mereka menjauhkan umat ini dari sumber-sumber agamanya. Dan bisa jadi ini memang adalah program-program orang Yahudi, program orang Syiah, orang liberal, orang munafik, agar umat Islam ini tidak mengenal Allah dan Rasulnya, tidak mengenal syariat Islam. Ceramah mereka hanya berisi cerita-cerita tentang khurafat, dongeng-dongeng yang menyesatkan. Kalaupun membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan hadis-hadis Nabi, mereka memaknainya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sebagai contoh apa yang disampaikan oleh Fuad Pleret. Bagaimana bisa hadis Rasulullah SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal, dijadikan sebagai pembenaran laki-laki memakai anting dengan alasan yang membodohkan kaum muslimin. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keindahan di dalam Islam ini ada aturan. Bukan diukur dengan hawa nafsu, diukur dengan syariat, diukur dengan dalil. Anting-anting itu jelas menjadi ciri khas wanita. Allah dan Rasulnya melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga sebaliknya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi keindahan itu ada aturan di dalam agama Islam. Yang dibolehkan adalah keindahan yang menurut syariat, bukan keindahan yang menurut hawa nafsu. Kalaulah keindahan menurut syariat, maka itu adalah keindahan yang absolut. Sementara keindahan menurut hawa nafsu, dia adalah keindahan yang bersifat nisbi. Laki-laki memakai anting, dipandang indah, tentu dipandang sebagai keindahan oleh orang-orang yang rusak. Orang-orang yang urakan, orang-orang yang jauh dari agama. Sangat mustahil dan tidak ada sejarahnya mereka orang-orang yang alim, ulama, ahli ilmu, melihat laki-laki memakai anting disebut sebagai keindahan. Kecuali mereka ulama ulama Syiah, ulama liberal. Mereka seperti ulama, akan tetapi pada hakikatnya mereka adalah manusia-manusia yang berusaha merusak kaum muslimin. Ini penyimpangan syariat disebut sebagai keindahan. Maka begitulah ketika beragama hanya menuruti hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Kalaulah keindahan menurut hawa nafsu, maka wanita-wanita yang bersolek, wanita-wanita yang berpakaian mini, wanita-wanita yang mengumbar aurat, mereka yang berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang non-mahram, maka ini akan dipandang lebih indah dibandingkan dengan wanita yang berhijab, wanita yang menutup aurat, terlebih wanita-wanita yang mereka memakai cadar. Dan tentu wanita-wanita yang bersolek, mengumbar aurat, berlenggak-lenggok, ini akan disebut sebagai bagian dari keindahan oleh mereka para ahli maksiat. Mereka penikmat perzinahan, penikmat kemaksiatan. Sementara ahli ilmu, ulama, orang-orang yang bertakwa, mereka akan lebih memandang wanita-wanita yang menjaga diri, wanita-wanita yang menutup aurat, wanita-wanita yang mentaati syariat sebagai sebuah keindahan. Karena itulah yang sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, ad-dunya mata' wa khairul mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri-istri yang solihah. Kita berdoa agar kaum muslimin, saudara-saudara kita yang mengikuti pemahaman, yang menjadi jamaah Fuad Pleret, agar mereka segera disadarkan dan kembali kepada pemahaman-pemahaman yang didakwahkan oleh para ulama, para habaib, kiai, ustadz, yang mereka lurus pemahamannya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.